Halo, Shalom Smart People Church. Kembali bersama dengan program kita, yaitu program Jesus Way. Dan perkenalkan, nama saya Joseph Chris Andrian. Dan saat ini saya hendak menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, terutama dalam kehidupan saya pribadi, dan juga saya yakin juga untuk smart people yang mengikuti live streaming ini. Dan hari ini saya akan berbicara tentang God's love, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah inti dari iman kita sebagai orang percaya. Ini adalah bagian yang paling penting dari iman kita sebagai orang percaya. Kasih Tuhan tidak hanya membawa kita keluar dari dosa, tapi juga menopang kita dalam setiap aspek kehidupan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kasih Tuhan. Nah, ini saya singkat nih dengan satu akronim GOD. G-O-D, atau bahasa Inggris G-O-D. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang dari huruf G, yaitu God's grace. Kasih Tuhan berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan adalah anugerahnya yang sebenarnya tidak layak kita terima, namun diberikan dengan cuma-cuma, secara free, diberikan untuk setiap kita. Dan melalui kasih karunia ini kita menerima keselamatan dan pengharapan yang baru. Dan kita membaca dalam Efesus 2 ayat 8-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya lebih lanjut lagi berbicara tentang firman Tuhan, saya Joseph Chris Andrian gitu kan ya. Saya waktu pas lagi kuliah, saya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa membayar uang kuliah pada saat itu. Dan rasanya mustahil untuk lanjutin kuliah. Waktu itu saya ambil S1 di ekonomi gitu kan ya, di Presiden University. Dan waktu itu biayanya bisa dikatakan mahal. Dan pada semester 1 sampai dengan semester ke-6, waktu itu semua seperti berjalan baik-baik saja. Namun ketika masuk ke dalam semester 7, Bapak Ibu, itu usaha dari orang tua saya, dari papa saya, itu mengalami kebangkrutan. Dan pada saat itu saya teringat sekali ketika di semester 7, ketika saya mau hendak mengikuti ujian akhir semester, saya harus dipanggil oleh seorang dekan. Dia berkata, kamu tidak bisa melanjutkan ujian kamu, Joseph. Kamu harus melunasi setiap pembayaran, baru kamu bisa melanjutkannya. Nah, pada saat itu, saya merasa hati saya hancur. Kenapa? Kenapa Tuhan? Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah intim dengan Tuhan. Namun ada satu suara dalam hati kecil berkata, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan pada waktu saya ambil waktu saat teduh, saya datang ke perpustakaan di satu kampus, waktu itu di kampus saya, dan saya hanya berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, aku boleh alami hal ini. Aku boleh alami Tuhan yang namanya kesulitan keuangan sehingga aku tidak bisa kuliah. Tapi aku terus berkata, Tuhan, tapi aku percaya Tuhan Yesus pasti mencukupkan semuanya. Pasti Tuhan Yesus mencukupkan segala sesuatu yang aku perlukan. Dan waktu itu saya terus beriman, saya percaya Tuhan Yesus pasti buka jalan, Dan pada saat itu, di saat yang sama orang tua saya sedang bertemu dengan dekan di kampus saya. Dan pada waktu itu, saya ingat sekali bahwa ketika ujian berlangsung selama 2 jam, saya hanya dikasih waktu 1 jam setelahnya, 1,5 jam setelahnya dikasih waktu untuk masuk. Dan pada saat itu saya ingat sekali, ketika saya mengerjakan ujian, Roh Kudus benar-benar tuntun saya. Sampai setiap soal-soal yang ada, itu benar-benar Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu benar-benar pimpin. Dan ketika saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata. Bahkan ketika saya mengerjakan waktu itu ujiannya tentang financial management, tentang keuangan, manajemen keuangan, waktu itu benar-benar Roh Kudus kasih tahu, kamu baca soal ini, kamu perhatikan angka ini, kamu perhatikan huruf ini, kamu perhatikan ini harus dikali ini, harus ditambah itu, dan begitu detail, saudara. Dan waktu itu akhirnya saya bisa menyelesaikan setiap ujian.
Dan saya ingat banget waktu itu akhirnya saya dapat nilai A untuk mata ujian itu. Dan hal ini berlangsung dari semester 7 sampai semester 9. Bahkan ketika saya hendak melakukan sidang setelah skripsi, saya tidak bisa melakukan sidang karena masih ada tunggakan. Dan waktu itu saya ingat banget dari dekan minta harus ada jaminan atas nama keluarga, atas nama saya pribadi, atau atas nama orang tua. Dan waktu itu semua apa yang kami miliki itu sudah tidak ada. Rumah kami nggak ada, mobil tidak ada, semua tidak ada. Dan akhirnya pada waktu itu kami ingat akan saudara kami waktu itu, tante saya yang waktu itu kami cukup dekat, dan saya juga nggak nyangka ternyata Bapak Ibu Saudara itu tante saya itu punya mobil itu atas nama papa saya. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan gitu saya berbicara dengan tante saya, tante aku boleh gak pinjam ini sebagai jaminan supaya aku bisa ikut sidang dan akhirnya aku bisa lulus. Dan aku sangat yakin itu karena pertolongan Tuhan akhirnya dipinjamkan sehingga aku bisa lulus sidang dan juga bisa keluar dari kampus lulus dengan hasil yang maksimal. Dan kalau saya renungkan secara pribadi, itu semua karena Tuhan. Itu karena pintu-pintu pertolongan yang terbuka bagi saya, itu datangnya dari Tuhan. Dan saya bisa menyelesaikan kuliah, dan bahkan Bapak Ibu Saudara saya dapat bekerja di satu kantor akuntan global. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu di PwC Indonesia. Dan itu adalah impian dari para akuntan, dan saya bisa bekerja di situ, dan saya bisa berkarya di situ, dan saya bisa menjadi berkat, bahkan saya diberkati dengan berlimpah. Dan kasih karunia Tuhan nyata ketika berserah penuh kepadanya. Dan ini benar-benar kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya nggak mampu, secara keuangan saya nggak mampu lagi untuk melanjutkan kuliah. Secara keuangan saya udah nggak bisa lagi melanjutkannya. Tapi saya berseru sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan saya mengerti keterbatasan secara keuangan, saya serahkan sama Tuhan. Dan benar Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengalami kesulitan itu, ketika saya mengalami keterbatasan itu, ketika saya mengalami kelemahan itu, saya datang sama Tuhan, dan Tuhan selalu berikan kekuatan, dan Tuhan berikan berkat-berkatnya, bahkan pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan ketika kita mau berharap penuh sama Tuhan. Dan inilah yang menjadi kunci, yaitu kasih karunia. Saya nggak layak terima, saya nggak mampu, tapi Tuhan berikan untuk setiap kita. Dan kita juga ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah kasih karunia untuk setiap kita. Kita yang berdosa, kita menjadikan dia dosa oleh karena pemberontakan kita. Kita yang seharusnya disalib, tapi kita melihat Tuhan Yesus mengambil alih seluruh dosa kita, bahkan menebus setiap dosa kita, bahkan membayar penuh dosa kita. Sehingga saya mau katakan hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus dalam kehidupan kita. Saya ada satu quote di sini tentang kasih karunia. Allah yang tidak terbatas memberikan segala yang terbaik kepada kita yang terbatas, agar hidup kita menjadi bebas, berkualitas, dan totalitas untuk menjadi berkat tanpa batas. Yes, Allah kita tidak terbatas kasih-Nya, tidak terbatas kuasa-Nya, tidak terbatas anugerah-Nya, tidak terbatas rahmat-Nya, memberikan segala yang terbaik. Bahkan anak-Nya sendiri yang tunggal diserahkan untuk kita. Mati bagi kita, bangkit bagi kita, menyiapkan tempat bagi kita, supaya kita yang terbatas ini, supaya kita yang lemah ini, kita hidup bebas dari segala kekhawatiran, bebas dari segala ketakutan, bebas dari segala belenggu, bebas dari hal-hal yang buruk, bebas dari hal-hal yang jahat, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi kualitas di dalam setiap aspek kehidupan kita. Buat setiap kita yang kuliah, masih studi, kita menjadi orang yang berkualitas dalam kuliah kita. Kita di marketplace, kita akan menjadi profesional, kita menjadi orang-orang profesional yang berkualitas. Dan kita juga menjadi totalitas dalam segala hal yang kita lakukan. Kita tidak ada lagi ketakutan dalam melakukan hal yang kita lakukan. Kita menjadi benar-benar maksimal untuk menjadi berkat tanpa batas. Dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan juga, supaya kita terus menjadi berkat,
untuk setiap orang, supaya setiap orang melihat bahwa di dalam kita ada Kristus dan nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin setiap kita pasti mengalami yang namanya keterbatasan. Seperti hal yang saya mengalami keterbatasan dalam bidang keuangan. Tapi saat kita merasa tidak mampu, kasih karunia Tuhan itu cukup untuk menopang kita. Dan marilah kita belajar untuk bersandar penuh pada kasih-Nya dalam setiap musim kehidupan kita. Dan hal lainnya Bapak Ibu, tentang God's love. Dari kata G tadi kita sudah belajar tentang God's grace. Yang kedua adalah overflowing provision. Itu penyediaan yang melimpah. Ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan tidak hanya berbicara tentang keselamatan, tidak hanya menyelamatkan, tapi juga mencukupi segala kebutuhan kita. Dan Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan dengan jelas dikatakan Allahku, yaitu Allah saya dan Allah Bapak Ibu Saudara, Allah Smart People yang ada di live streaming ini, Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wow, betapa dahsyat kekayaannya, betapa hebat kemuliaannya, betapa hebat kebesarannya. Dikatakan ada langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kaya, super kaya, maha kaya Allah kita. Dan begitu mulianya. Dan Dia menjanjikan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. So, buat apa kita takut? Buat apa kita khawatir tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum? Bukankah firman Tuhan katakan itu dicari orang-orang tidak mengenal Allah? Tapi Allah tahu apa yang menjadi keperluan kita. Allah tahu apa yang menjadi makanan kita, minuman kita, apa yang kita pakai. Bahkan Allah tahu segala sesuatu yang detail dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita memiliki gembala yang dahsyat, gembala yang hebat, gembala yang begitu baik. Bahkan gembala yang ketika ada 100 domba, satu domba hilang dicari. Meninggalkan 99 domba yang ada, dia mencari satu domba. Dan ketika berhasil mencari satu domba, akhirnya dikumpulkan dengan 99 yang itu. Dia mencari yang hilang. Dia mencari setiap kita, bahkan setiap kita yang ngerasa mungkin saat ini jauh dari Tuhan, yang mungkin saat ini kita ngerasa kita saat ini udah nggak layak lagi di hadapan Tuhan, yang mungkin kita ngerasa Tuhan aku sudah buat dosa ini, buat dosa itu Tuhan, tapi Dia mencari setiap kita domba-dombanya yang terhilang. Bahkan ketika firman Tuhan katakan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan selanjutnya, Ia memberikan aku ke rumput yang hijau, Ia menyegarkan jiwaku. Dan kita begitu percaya, bahkan saya sendiri mau bersaksi ketika waktu itu saya lulus kuliah, saya mulai bekerja di kantor akuntan PwC Indonesia, dan juga waktu itu saya hendak menikah gitu kan ya, dan saya membutuhkan biaya yang besar untuk menyelenggarakan pernikahan. Dan waktu itu saya ingat juga kami dari keluarga sederhana, dari saya dan juga istri saya, dan kami sudah punya rencana dan sudah punya komitmen bahwa pernikahan kami harus pernikahan yang kudus, pernikahan juga yang Tuhan berkati. Bahkan kami berkomitmen, Tuhan kami mau pakai dana yang Tuhan berikan untuk kami, jadi sehingga tidak merepotkan orang tua kami. Dan pada waktu itu saya ingat sekali kami sama-sama mengumpulkan dana yang ada gitu kan. Kami juga bertemu dengan para vendor, cari-cari vendor yang berkualitas, namun harga juga masih terjangkau. Dan waktu itu kami ingat banget bahwa ketika dananya itu sudah hampir terpenuhi, tapi emang waktu itu untuk sewa gedung termasuk biaya yang signifikan. Udah gitu juga ada untuk biaya bridal dan lain-lain. Sehingga Tuhan juga cukupkan kami, tapi Tuhan juga berikan hikmat buat kami. Akhirnya kami juga waktu itu berkomunikasi dengan vendor. Kami bernegosiasi, bisa nggak untuk pembayarannya kita bayar sekitar 50% dulu, sisanya setelah pernikahan.
Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi ternyata pas gedung, itu kan yang biaya yang paling gede itu, ternyata bisa di 50% sebelum pernikahan dan 50% setelahnya. Dan pada waktu itu kami melihat pekerjaan Tuhan, melihat berkat-berkat Tuhan. Saya ingat ketika saya waktu keluar dari PWS Indonesia, saya bekerja di satu sekolah di daerah BSD pada waktu itu, Bumi Serpong Damai, dan dengan gaji yang berkali-kali lipat. Mungkin saya bisa katakan saya dapat 300% gajinya dari gaji sebelumnya. Dan itu mempercepat dana yang ada sehingga saya bisa mendapatkan dana yang cukup untuk menikah. Dan Bapak Ibu Saudara, dan saya menyampaikan bahwa ketika kami menikah, kami coba perhitungkan, wow ternyata kami gak rugi. Artinya kami gak kekurangan, bahkan kami surplus, bahkan kami mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah, bahkan sampai meluber. Dari uang-uang yang ada, dari perhiasan-perhiasan yang diterima, dari apa yang kami terima, itu Tuhan cukupkan semuanya, bahkan kami bisa membayar semua vendor-vendor yang ada. Dan kami bahagia penuh dengan sukacita. Dan saya ada quote di sini Bapak Saudara, yang berbicara tentang overflowing provision. Dikatakan bahwa Tuhan memiliki penyediaan yang berlimpah untuk memenuhi segala keperluan kita, sehingga kita tidak akan kekurangan karena berkat yang melimpah untuk setiap kita, anak-anaknya. Ya, kembali lagi, dia adalah gembala kita. Gembala yang maha kaya, maha kuasa, maha penuh kasih. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, yang menenangkan setiap jiwa kita. Bahkan gadanya dan tongkatnya itu menghibur kita. Sekalipun bahkan kita berjalan dalam lembah kelam, kita nggak takut bahaya, sebab kita tahu siapa yang memegang kita, siapa yang menjamin hidup kita, siapa yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, siapa yang bisa menerangi kita, bahkan siapa yang bisa membuat hidup kita lebih lagi berarti. Itu dia, Bapa kita, Allah kita, dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya begitu yakin Tuhan selalu memelihara umatnya. Tuhan memelihara biji matanya, anak-anak kesayangannya. Dalam setiap kebutuhan, percayalah bahwa Tuhan adalah sumber berkat yang tidak pernah habis. Bahkan ketika kita hidup seturut dan kehendaknya, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita tepat pada waktunya. Yes, tepat pada waktunya. Tuhan gak pernah terlambat, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya. Jadi kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, itu berbicara juga tentang waktu Tuhan. Dan saya begitu yakin bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk setiap kita yang berharap penuh padanya, yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yang terus-menerus berharap, berdoa, dan mencari wajahnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dari God's love, yang ketiga adalah berbicara tentang divine provision, yaitu tujuan ilahi. Ketika kita berbicara tentang divine purpose, tujuan ilahi, kasih Tuhan ini membawa kita kepada tujuan hidup yang telah Ia rancangkan. Yang Tuhan rancangkan. Dan Dia memanggil kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dan ayat yang terkenal, yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga tahu dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini kita garis bawahi bahwa aku, yaitu Allah, ini huruf besar, huruf Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Allah mengetahui setiap rencana-rencana untuk setiap kita, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya. Dia tahu rancangan-rancangan apa, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang penuh dengan damai, bukan rancangan yang buruk, bukan rancangan yang jahat, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan.
Dan kita percaya bahwa setiap kita dipelihara olehnya. Rancangannya begitu jauh ke depan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa pada saat kita ada dalam rahim kandung ibu kita, dia sudah memilih kita. Bahkan dikatakan bahwa sebelum kita ada kandungan ibu kita, Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi berkat. Rancangannya begitu dahsyat. Sampai akhirnya kita bisa lebih lagi menjadi berkat, menjadi terang dunia. Seperti yang Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Dan saya mau menyaksikan tentang divine purpose ini. Bapak Ibu, 13 tahun lalu, Tuhan berbicara kepada saya. Pada waktu itu saya menghadiri sebuah konser di Jakarta, di Senayan. Di tahun 13 tahun lalu, saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Saya mengikuti satu konser, waktu itu Hillsong, dari luar negeri datang. Dan ketika itu, Tuhan berbicara dengan hati kecil saya. Dia berkata seperti, Joseph, nanti aku akan memakai kamu. Kamu yang sekarang ada sama-sama dengan para jemaat di sini, dengan para umat di sini memuji. Tapi kamu nanti, kamu akan berdiri di panggung itu, di stage itu, di altar itu, untuk melayani aku dan jemaat-jemaatku. Dan pada waktu itu, saya hanya seorang pemain keyboard yang baru belajar, Bapak Ibu Saudara. Saya waktu baru belajar dan saya baru mulai melayani di gereja, di suatu gereja waktu itu di daerah. Dan waktu saya mengamini perkataan itu. Dan pada waktu itu setelah 1 tahun berlalu, saya mengikuti sebuah live recording lagi worship di salah satu gereja. Waktu itu dikatakan hal yang sama. Joseph, aku mengatakan lagi kepadamu, nanti kamu akan berdiri di depan sana untuk melayani aku dan jiwa-jiwa. Dan belasan tahun berlalu, dan saya tetap mengamini dan saya tetap meyakini bahwa someday saya akan menjadi berkat buat lebih banyak orang. Dan ketika saya mulai melayani, saya setia, saya berusaha setia dalam perkara kecil. Saya melayani dari pemain keyboard di sekolah minggu, saya melayani pemain keyboard di remaja, saya mulai melayani di keyboard ibadah pemuda. Nah, akhirnya saya juga melayani di ibadah-ibadah raya, di ibadah-ibadah umum. Dan saya terus belajar untuk bermain keyboard dengan tidak hanya mempertajam skill dan juga kemampuan saya bermain, tapi juga mempertajam hubungan saya sama Tuhan. Sehingga apa yang saya mainkan itu tidak hanya menyenangkan saya sendiri, tidak hanya menyenangkan jemaat, tapi menyenangkan hati Tuhan. Dan saya ingat banget pada waktu itu, ketika saya setia dalam perkara kecil, saya setia dalam hal kecil, dan saya yakin banget bahwa Tuhan akan memberikan saya perkara-perkara yang lebih besar. Dan terjadi Bapak Ibu, ketika itu saya dipercaya di 31 Agustus 2004, yaitu tahun lalu di 31 Agustus 2004, saya melayani di depan ribuan orang. Saya melayani Tuhan bersama dengan tim Symphony Worship Family. Dan saya di situ sebagai pemain keyboard, sebagai keyboardist. Ketika saya ada di atas panggung yang besar, di depan ribuan jemaat, Tuhan ingatkan, bukankah ini telah aku katakan kepadamu 13 tahun lalu, bahwa kamu akan berdiri di depan ribuan umatku, memuji, melayani mereka, dan melayani aku. Di situ hati saya sangat terharu, sangat tersentuh. Saya bilang, yes Tuhan, Engkau punya divine purpose atasku, dan Engkau menggenapinya atasku. Saya bukan siapa-siapa, saya masih banyak lebih hebat dari saya,
Tapi Tuhan, karena divine purpose-nya, Dia sudah memilih dan menetapkan saya. Bahkan Dia sudah berkata 13 tahun yang lalu, Tuhan menggenapinya. Dan saat ini saya bersama dengan tim Symphony Worship Family, kami melayani jemaat-jemaat yang ada, kami melayani anak-anak muda, kami melayani orang-orang dewasa, bahkan kami melayani orang-orang untuk datang kepada Tuhan melalui pujian penyembahan yang ada. Dan saya mau katakan itu karena ada divine purpose. Ada divine purpose-nya Tuhan. Dan itu berbicara tentang cintanya Tuhan. Karena Dia mencintai saya. Dia terlebih dahulu mencintai saya dan saudara. That's why itu ada respon kita. Respon saya mengasihi Dia. Kita semua mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang setia mengasihi kita. Maka Dia taruh divine purpose atas kehidupan kita. Dan saya melihat hal itu terjadi. Bahwa divine purpose itu real, ada. Walaupun dalam belasan tahun saya menanti. Dan ketika Symphony Worship mengeluarkan album-album yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya tetap setia. Walaupun pada saat itu saya belum bersama dengan tim Praise and Worship Symphony Worship Family. Jadi saya masih di gereja lokalnya. Dan saya setia melayani, dan bahkan ketika dalam hal-hal apapun gitu kan ya, ketika mereka butuh apa, saya melayani. Karena saya tahu yang saya layani itu adalah Tuhan yang besar. Dan suatu privilege bagi saya dalam hal melayani, walaupun dalam kapasitas yang kecil sekalipun, di dalam ibadah sekolah minggu, saya tahu yang saya layani adalah jiwa-jiwa, anak-anak yang lucu, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan lebih penting saya melayani raja dan segala raja, supaya anak-anak ini boleh datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan yang ada. Dan di purpose itu berlaku tidak hanya bagi saya, tapi berlaku juga untuk Bapak Ibu Saudara, untuk Smart People Church yang ada di media ini. Dan saya ada satu quote tentang divine purpose. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan yang gilang gemilang dan penuh harapan dengan tujuan ilahi, yaitu menjadi terang dan garam kehidupan bagi dunia agar banyak orang yang diselamatkan. Yes, rancangan Tuhan. Firman Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan harapan. Rancangan yang penuh gilang gemilang, penuh dengan harapan, dengan tujuan ilahi. Sekali lagi, dengan tujuan ilahi itu menjadi terang dan garam bagi kehidupan dunia, agar setiap orang melalui kita banyak orang diselamatkan. Dan ini saatnya kita berdampak lebih dahsyat lagi. Kita percaya bahwa divine purpose kita, tujuan ilahi kita, tujuan ilahi alam ciptaan kita menjadi terang dan garam bagi kehidupan kita. Itu tujuannya. Tapi kita melihat bahwa dalam prosesnya, ketika kita setia dalam perkara kecil, kita tadi berbicara tentang grace, kasih karunia, ketika berbicara mengenai penyediaan, ujung-ujungnya agar kita menjadi berkat buat begitu banyak orang, supaya kita menjadi terang dan garam kehidupan bagi dunia, sehingga ada begitu banyak orang di sekitar kita, orang-orang kita layani, lebih lagi diberkati melalui setiap hal apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Dan kita yakin, dan saya pribadi yakin, kasih Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tapi juga memanggil kita untuk melayaninya. So, buat Bapak Ibu Saudara yang belum ambil bagian dalam pelayanan di gereja, mari, tujuan Allah hadap kehidupan kita adalah melayani Tuhan. Karena Dia udah terlebih dahulu melayani kita. Dia udah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita melayani adalah respon hati kita untuk kita mengatakan, yes Lord, karena Engkau sudah terlebih dahulu melayaniku, mengasihiku, aku mau merespon. Aku juga ingin melayani Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ambil bagian dalam pelayanan, mari ambil bagian dalam setiap pelayanan ada. Dari hal yang kecil, dari penyambut tamu, dengan senyumanmu. Bapak Ibu percaya dengan senyumanmu,
ketika orang berbeban berat, ketika senyumanmu itu dengan segenap hati sepenuh Tuhan, maka mereka yang engkau salami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika engkau juga mungkin sebagai kolektan membawa kantong-kantong persembahan, engkau mengumpulkan dana-dana yang ada untuk memperlebar kerajaan surga. Mungkin ketika engkau juga menjadi seorang pendoa, pelayanan yang enggak kelihatan, bahkan itu adalah pelayanan yang membuka pintu surga, sehingga hadirat Tuhan begitu luar biasa dalam setiap ibadah yang ada. Bahkan ketika engkau berdoa, ada begitu banyak orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang berbeban berat diberikan jalan keluar. Ketika kau menjadi pendoa, kau akan melihat bahwa Tuhan berkarya atas hidupmu. Ambil bagian dalam bagian apapun. Mungkin kau yang punya talenta di musik, kau ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin kau baru belajar, setia terus. Kayak saya dulu baru belajar piano cuma belajar 3 kunci gitu kan ya. Kalau saya mainnya di C berarti namanya C, F sama G. Tapi saya setia terus. Saya belajar. Belajar dari, waktu itu belum ada YouTube, Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang mungkin udah lebih enak ya, udah ada guideline-nya, udah bisa lihat cara mainnya di YouTube. Kalau dulu belum ada. Jadi saya harus belajar, tanya-tanya ke orang yang lebih ahli, lebih pintar waktu itu mainnya. Dan nggak malu-malu saya bertanya, gimana sih cara main lagu ini? Gimana sih tools untuk chord ini, mayor 7, minor 7, ada suspended, ada octated, dan sebagai bagaimana cara penggunaannya. Saya belajar. Dan akhirnya saya mengerti cara penggunaannya yang tepat, bagaimana cara memainkan dengan piano atau keyboard dengan lebih indah. Dan belasan tahun Tuhan proses saya sehingga saya bisa kesempatan melayani bersama dengan Body Worship Family. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada saat ini, Tuhan punya divine purpose bagi kehidupan kita. Itu dengan tujuan yang menjadi terang dan garam, sehingga kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi berkat buat lebih banyak orang, supaya begitu banyak orang diselamatkan. Dan kita hari ini belajar tentang 3 hal, Bapak Ibu Saudara, tentang God's love. God's love berbicara tentang, tadi di huruf G, itu berbicara tentang God's grace, tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita hidup, itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan telah memberikan kasih karunia itu dengan cuma-cuma untuk setiap kita. Supaya kita melalui kasih karunia yang Tuhan terima ini, kita bisa mewujudkan cinta kita sama Tuhan. Sehingga orang-orang yang lain yang belum diselamatkan, kita bisa sama-sama memberitakan bahwa Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir, bahkan Tuhan Yesus memberikan hal yang sama, kasih karunia untuk orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka percaya dan menerima keselamatan dan pengharapan yang baru. Dan yang kedua, ketika kita berbicara tentang God's love, tentang kasih Tuhan, itu berbicara tentang divine purpose, berbicara tentang overflowing provision dari huruf O. Itu overflowing provision berbicara tentang penyediaan yang melimpah. Dia mencukupi segala keperluan kita, karena dia sayang sama kita, karena dia mengasihi kita, karena dia begitu mengasihi kita, dia sediakan. That's why Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan dia sangat nyambung dengan poin-poin yang sebelumnya dan setelahnya. Bahkan ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, dia sediakan semuanya, mencukupi segala keperluan kita menurut kemuliaannya. Dan yang ketiga, itu berbicara tentang divine purpose. Itu tujuan ilahi, supaya kita dengan rancangan yang sempurna, kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau encourage setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kasih Tuhan itu nyata dan tidak pernah berakhir. Dan melalui kasih karunia-Nya, melalui penyediaannya yang melimpah, dan panggilan ilahinya, kita dapat melihat bahwa hidup ini adalah bukti nyata dari kasih Tuhan. Dan mari kita terus hidup dalam kasih-Nya dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan saat ini juga untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara, mari alami kasih Tuhan.
alami kasih-Nya yang sempurna, alami lebih lagi penyediaan yang melimpah. Mungkin saat ini engkau merasa, Tuhan, aku sedang berdoa untuk sesuatu, aku merasa kekurangan. Saat ini Bapak Ibu percaya, Tuhan mencukupkan segala satu keperluanmu. Dan saya akan tutup dengan satu kesaksian Bapak dan Ibu Saudara. Dan hal ini baru terjadi dalam kehidupan kami gitu kan ya. Dan saya dikaruniai 3 orang anak. Dan waktu itu saya ingat bahwa anak pertama itu lahir waktu itu kondisinya dananya perlu dana yang besar gitu kan ya. Dan yang besar waktu itu anak pertama kami merasa, wah ini kami begitu luar biasa happy, tapi di satu sisi tapi kami perlu biaya yang besar untuk anak ini. Dan waktu itu kami hanya percaya sama Tuhan, dan Tuhan cukupi segala sesuatunya, bahkan Tuhan berikan dana yang cukup sehingga anak itu boleh lahir dan juga boleh bertumbuh dewasa, bahkan saat ini sudah menjadi seorang anak kelas 4 SD gitu kan ya, yang udah lucu, yang juga begitu luar biasa. Kemudian lahir anak kedua juga waktu itu kondisinya kami puji Tuhan semakin lama semakin diberkati Tuhan. Anak kedua kami juga dana apapun Tuhan cukupkan. Dan anak yang ketiga kemarin baru lahir, itu pas besok di tanggal 29 di sebelumnya dia lahir di 29 Januari 2024. Dan kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan bahkan ketika kami mulai lebih lagi memplanning untuk anak-anak kami menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang buat kami, kami harus berikan sekolah yang terbaik untuk anak kami. Dan mungkin secara manusia kami ngerasa, tapi sekolah ini mahal. Tapi kami begitu percaya, Tuhan pasti menyediakan. Dan bahkan benar saudara, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan segala sesuatunya, Tuhan menyediakan yang terbaik, Tuhan menyediakan semuanya, bahkan untuk keperluan anak sekolah saya, bahkan untuk keperluan les-les mereka, kursus-kursus mereka, Tuhan sediakan semuanya. Yang terbaik Tuhan berikan. Bahkan kami melihat pertumbuhan mereka, bahkan kami ajarkan anak-anak kami, sebelum mereka bermain dengan handphone mereka, gadget mereka, kami ajarkan mereka, yuk, renungkan kebaikan Tuhan. Kami memiliki aturan kalau untuk main handphone, kalian harus baca Amsal dulu. Jadi ini peraturan yang berlaku untuk keluarga saya. Jadi mereka baca dulu Amsal. Anak saya yang pertama gitu kan ya, yang kelas 4 SD. Itu mulai baca Amsal, mulai dari 3 ayat, udah gitu akhirnya baca 1 pasal. Dan anak saya juga yang baru kelas 1 SD, baca Alkitab baru beberapa ayat. Tapi dibanding dengan teman-teman, jadi anak saya kelas 1 SD bacanya jadi lebih lancar. Karena dia setiap hari membaca Amsal. Bahkan anak saya yang pertama kedua ini sudah menyelesaikan pembacaan Amsal. Dan saat ini memasuki pembacaan Mazmur. Dan yang sangat mengherankan ketika mereka mulai membaca firman Tuhan, mereka yang tadinya sekolahnya mungkin biasa aja gitu kan ya, tapi benar ketika mereka membaca Amsal, saya melihat Tuhan berikan hikmat buat mereka. Bahkan dalam setiap apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kayak Tuhan berbuat sesuatu, berkarya dengan hebat yang dahsyat. Tuhan berikan hikmat, kepintaran, bahkan Tuhan sendiri yang terus menerus memberikan kasih karunia untuk anak-anak kami. Dan kami seluruh keluarga bersyukur bahwa kasih Tuhan nyata atas kami. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kami percaya bahwa kasih karunia-Nya, penyediaannya, bahkan divine nilainya ada dalam setiap yang kita. Dan saya berdoa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami perkenanan Tuhan itu, mengalami kasih karunia Tuhan itu, mengalami overflowing provision itu,
Bagaimana penyediaan Tuhan sempurna atas kehidupan Bapak dan Ibu. Percaya saja, Dia akan menyediakan yang terbaik. Bahkan in daily life, apa yang kau makan, kau minum, Dia sudah siapkan. Jangan takut, Tuhan sudah siapkan. Dan juga Dia memiliki divine purpose atas kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan sudah tetapkan menjadi alatnya. Kuncinya hanya taat dan setia. Sehingga kita bisa berkata, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis dalam kehidupanku. Dan kita berjuang supaya kita didapati tetap setia. Dan saya ingat juga satu lagu Symphony Worship Family tentang segenap hidup. Ini lagu yang diciptakan oleh rekan saya, Ivan Handoyo. Dikatakan bahwa kebanggaanku, kejayaanku tidak ada artinya selain untukmu. Jadi kita diberkati Tuhan. Kita merasa bangga, kita merasa jaya, tapi nggak ada artinya kalau itu bukan dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, ketika kebanggaan kita, kejayaan kita untuk diri sendiri, maka kita akan menjadi sombong dan kita akan mengalami kejatuhan. Tapi ketika kebanggaan kita, apa kebanggaan kita? Itu karena kasih karunia-Nya. Apa kebanggaan kita? Penyediaannya. Apa kebanggaan kita? Divine purpose-nya. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa pengharapanku, kekuatanku, serahkan semua hanya untuk Tuhan. Dan ini berbicara tentang pengharapan kita yang terbatas. Kita nggak bisa berharap sama manusia. Kita nggak bisa berharap sama diri kita sendiri. Tapi kita hanya bisa berharap sama Tuhan. Karena terkutuk orang mengandalkan diri sendiri. Terkutuk orang mengandalkan manusia. Tapi berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Kekuatan kita juga terbatas. Kita lemah. Tapi kita tahu ke dalam kelemahan itu justru kuasa Allah sempurna. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita benar-benar mengandalkan Allah. Bukan mengandalkan diri sendiri. Tapi benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan saya begitu percaya. Ketika kita menyerahkan pengharapan kita. Kita menyerahkan kekuatan kita sama Tuhan. Kita yang terbatas. Ketika ada Allah yang tidak terbatas di kehidupan kita. Maka orang-orang akan melihat. Ada penyediaan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada janji Tuhan. Ada divine purpose Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya sangat amat bersyukur kalau saya boleh ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara, untuk smart people yang ada saat ini. Engkau diberkati Tuhan, kau diurapi Tuhan, kau dipakai Tuhan, dan kau akan mengalami God's grace yang dari Tuhan. Kau akan mengalami overflowing provision, dan kau akan melihat divine purpose itu terjadi nyata kehidupanmu. Dan akhir kata, Bapak, Ibu, Saudara, mari alami kasih-Nya. Kasih-Nya yang tak terbatas. Kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang begitu hebat. Mari kita renungkan lagi. Dia yang telah mati, bangkit, menyediakan kita, menyertai kita, bahkan sampai dengan kesudahannya, sampai akhir zaman, Dia sudah jamin hidup kita. Bahkan setelah kematian pun, kita beroleh hidup yang kekal. Udah ada jaminan untuk kita masuk ke surga. Karena kita percaya bahwa Yesus satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur bahwa pintu yang sempit itu menuju ke surga, kita ada di dalamnya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena cintanya Tuhan. Karena kebaikannya dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi dampak, bahkan hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.